Ruang Dewa Bela Diri, Bab 23. Banyak orang yang memperhatikan sisi ini memiliki perasaan jatuh di bawah kacamata. Ma Ying adalah sosok di antara murid-murid batin yang cukup untuk peringkat di 5 besar. Kekuatannya sangat tiranik. Sejak awal, amukan telah merajalela. Namun, saya tidak menyangka Ye Xiwen menyembunyikan kekuatan yang cukup untuk menyamai 5 murid dari pintu batin. Ye Xiwen akhirnya mengambil gambar dengan tangan yang tergesa-gesa, dan badai petir bergema di atas venue. 3 dering, 4 dering, 5 dering, 6 cincin. Ye Xiwen langsung mengenai 6 cincin. Kecepatannya sangat cepat, dan akan membuat bayangan. Haha, kamu berani menggunakan tanganmu untuk melawan palu godamku. Aku benar-benar mencari kematian. Lihat apakah aku tidak mematahkan tanganmu. Tawa Ma Yingqi. Di palu ganda seperti gunung, ditekan lurus ke bawah, diblokir semua ruang di depan Ye Xiwen. Dengan tekanan orang, satu kekuatan untuk melanggar hukum. Boom, sebuah ledakan besar. Tangan Ye Xiwen tercetak pada sepasang palu godam, dan memicu gelombang besar udara. Tiba-tiba, banyak orang lumpuh. Tangan dan kaki Ye Xiwen yang imajiner tidak hadir sama sekali. Sebaliknya, tangan Ye Xiwen seperti bambu yang patah, yang secara langsung memecahkan palu godam. Godam itu seperti pasta kertas, dan dihancurkan oleh Ye Xiwen. Besi punggung perak itu seperti tulang besi yang diperkuat, dan pisau serta senapannya sulit untuk masuk, karena hubungannya dengan anggur monyet khusus. Anggur monyet yang diminum Ye Xiwen bulan ini sebagian besar digunakan untuk memperkuat tubuh. Kekuatan Ye Xiwen telah mencapai kekuatan ke-19 harimau. Dan Ma Ying hanya kekuatan dari 9 harimau. Ma Ying ingin memaksa seseorang untuk memaksa pertemuan ke-10. Tetapi saya tidak tahu. Kekuatan Ye Xiwen jauh melampaui kuda. Bahasa Inggris. Sangat ganas. Ye Xiwen mematahkan palu ganda kudanya dan mengambil gambar tubuh Ma Ying yang tebal. Hei, Ma Ying tidak punya waktu untuk menolak dan diusir oleh Ye Xiwen. Berhenti. Tiba-tiba ada suara letupan di langit. Ye Xiwen hanya mengabaikannya, dan gas nyata meledak di bawah kakinya. Dia menginjak langkah peri dan mengejarnya dalam sekejap mata. Tangannya seperti bayangan, dan telapak tangannya ditembak ke Ma Ying, yang masih terbang. Petir-petir, hantu Rex, guntur angin datar, boom, sosok Ma Yinggao jatuh ke tanah. Tulang-tulang seluruh tubuh telah patah. Tidak ada tempat yang baik di seluruh tubuh. Yang paling penting adalah bahwa laut gas Ma Ying langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen. Lautan gas ini adalah akar dari praktik seni bela diri, dan juga merupakan tempat penyimpanan gas. Ketika titik itu terputus, Ma Ying tidak mati, dan itu akan sepenuhnya dihapuskan di masa depan. Tidak mungkin untuk melanjutkan budidaya. Ye Xiwen tahu bahwa penjahat semacam ini tidak ada habisnya dalam balas dendam, tetapi di bawah masyarakat luas, tidak mungkin untuk membunuh Ma Ying dan memecahkan gas, benar-benar menghilangkan akibatnya. Ye Xiwen, kamu sangat berani. Kamu tidak mendengarku membiarkanmu berhenti. Pada saat ini, sesosok turun dari langit dan menerobos ke ladang. Tetapi dia melihat seorang penatua Suanyi, memelototi dan memelototi Ye Xiwen. Ye Xiwen tahu dari ingatannya bahwa kakak lelaki bernama Wang Jian ini adalah penguasa aula hukuman Yuan Yuanzong. Dia bertanggung jawab atas hukuman Yuan Yuanzong. Murid-murid biasa sangat takut pada Wang Jian. Dan yang paling penting adalah bahwa Wang Jian dan Ye Kongming sangat tidak nyaman. Kelihatannya ini merupakan akumulasi keluhan sejak lama. Di bawah mata publik, kamu memiliki pintu yang sama. Kamu masih memiliki pintu yang sama. Dan tidak ada hukum patriarkal-patriarki. Benar-benar bencana bagiku untuk tumbuh dewasa. Baru saja membuka. Topi besar itu dikurangkan. Hancurkan pintu yang sama. Topi besar. Jika kamu tidak melihatnya, apakah semua orang akan menjadi kalajengking? Adalah Ma Ying pertama yang mati di depan saya. Untuk membunuh saya di sini, saya hanya membela diri. Ye Xiwen berbicara tanpa basa-basi. Ye Kongming dan Wang Jian tidak berurusan satu sama lain. Kedua belah pihak bermusuhan. Terlebih lagi, Wang Jian hanya mencari masalah. Anak laki-laki yang baik dengan gigi tajam. Wang Jianyan menatap Ye Xiwen dengan dingin. Kamu mengatakan bahwa kamu membela diri untuk membela diri. Dan kamu akan melukai pintu yang sama. Lagi pula,
Ma Ying masih jenius dalam yuanku. Dan itu dihapuskan. Seorang jenius dari Zhongmen adalah dosa plus. Petik 2. Apakah benar bahwa orang-orang yang membela diri harus diintimidasi dan tidak dapat diserahkan? Ini adalah alasan untuk tempat ini. Ye Xiwen berkata dengan kebencian. Selain itu, ini juga seorang jenius. Bahkan trik tidak bisa menghentikan saya. Tetapi itu adalah pemborosan. Tidak. Limbah semacam ini, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang digunakan oleh sekte, adalah sia-sia, dan sekarang hanya berhenti. Petik 2. Saya hanya membela diri. Ini tidak adil. Semua orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Kata Ye Xiwen. Hei, aku adalah penguasa aula hukuman. Hukuman sekte ini dikendalikan oleh saya. Anda cacat oleh pintu yang sama. Buktinya meyakinkan. Saya tidak ingin menyangkal hal itu. Wang Jian tidak peduli dengan suasana suci para tuan dari alam bawaan. Keluar. Sebuah tangan besar menjulur, meraih Ye Xiwen. Mengubah tangannya menjadi cakar. Dan meraih bahu Ye Xiwen. Jika dia ditangkap olehnya, Ye Xiwen takut dia akan tertangkap di tempat. Sangat bagus. Ye Xiwen tiba-tiba menginjak kaki. Menginjak langkah peri, dan bergegas kembali. Tetapi Wang Jian tidak mengikuti pasang surut. Meraih cakar, hampir meledak di udara, mengerikan. Minumlah, Ye Xiwen berteriak dan dipaksa menemui jalan buntu. Momentum mengerikan Wang Jian dengan kuat menguncinya. Hei, suara emas dan besi. Ye Xiwen tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang di belakangnya. Bulan baru. Tiba-tiba ada 9 pisau di langit. Dan saya bergerak ke arah Wang Jianwei. Kecepatannya sangat cepat, dan saya bercampur dengan beberapa saga pasukan, dan kecepatannya sangat cepat. 9 pisau dan pisau begitu sombong sehingga mereka bahkan memblokir semua ruang Wang Jian, dan momentumnya tak terkalahkan. Orang-orang di sekitarku melihatnya. Aku tidak berpikir kalau pisau Ye Xiwen begitu mengerikan. Ini adalah kekuatan sejati Ye Xiwen. Pada saat ini, semua talenta mengerti bahwa ketika itu adalah langkah untuk terbang Ma Ying. Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan. Kali ini terpaksa membuat kekuatan yang mengerikan. Pisau yang tajam meledak tanpa pandang bulu. Dan kulit semua orang yang memotongnya terluka. Bagaimana mungkin? Wang Jian melayangkan kengerian di matanya. Dia tidak berharap bahwa Ye Xiwen benar-benar bisa menemukan pisau seperti itu. Wang Jian tiba-tiba melangkah. Sosoknya seperti kilat. Dan dia segera menarik diri dari lingkup bayangan pisau Ye Xiwen dan lolos dari serangan. Saya akan terus melancarkan serangan. Tiba-tiba, ada ledakan lain di langit. Orang tua, sakiti aku. Sebuah tangan besar ditutupi di langit dan pergi ke arah Wang Jianbin untuk membentuk gasifikasi besar yang panjangnya beberapa meter dan tertutup. Wang Jian menjelajahi tangannya dan menyapanya. Bung, gelombang udara mengerikan menyebar lebih dari selusin meter. Udara menguap, dan banyak murid mundur oleh gelombang mengerikan ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bab 24. Wang Jianlian pensiun beberapa langkah. Setiap langkah di tanah menginjak beberapa inci jejak kaki yang dalam, yang mampu menghilangkan semua kekuatan. Wajah sedikit memerah. Kali ini, memakan beberapa kerugian kecil, sesosok jatuh ke kerumunan. Dan temperamen yang luar biasa adalah Ye Kongming. Para murid di sekitar mengawasi mata. Ini adalah pertempuran antara dua perguruan tinggi dan tingkat tinggi. Pertempuran antara tuan dari alam bawaan. Tidak bisa dilihat kapan saja. Kamu Kongming, apa kamu akan melindungi putramu? Wang Jianda berteriak. Wang Lao Fufu, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Kamu berencana untuk mengakui musuh pribadi. Anak-anakku hanya membela diri. Kamu berani menjadi hitam dan putih. Nakal aku. Ye Kongming berkata dengan dingin. Saya adalah penguasa aula hukuman. Perilaku putra Anda, menurut leluhur, harus dihapuskan dari seni bela diri dan bergegas keluar. Wang Jian terdengar tajam. Mengapa? Kapan kita akan dihukum karena membela diri seharga $1, dan anakku hanya membela diri? Di bawah mata semua, aku bisa bersaksi untukku. Kau berani menjadi hitam dan putih, melihat bahwa aku tidak akan memberitahu yang berdaulat. Buang identitas Anda adalah identitas Tuan Kuil. Ye Kongming berkata dengan cara apapun.
Berbagai pikiran Wang Jian mengalir. Mengapa orang lain tidak tahu? Dia masih tidak tahu. Sebenarnya, itu hanya karena keluhan langit malam yang tidak dapat dijelaskan. Ini dilepaskan ke putranya. Saya pikir itu tidak terduga. Dan saya membawa Ye Xiwen kepadanya. Kemudian saya harus mengatakan apapun sendirian. Tetapi saya tidak berharap Ye Xiwen bersembunyi. Jika Anda pergi ke Sovereign, dia secara alami tidak bisa memintanya. Meskipun Ye Xiwen agak berat, tapi bagaimanapun, itu adalah pertahanan diri. Hei, kamu begitu terlindung dari putramu hari ini. Aku akan menyesalinya cepat atau lambat. Wang Jian membanting dan berbalik. Adapun Ma Ying, dia bahkan tidak melihatnya. Dia hanya melompat keluar dan tidak peduli tentang Ma Ying ini. Hidup dan mati. Anggap saja ini sebagai kepala. Ye Xiwen ini sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa di antara para murid dalam, masih ada tuan yang tersembunyi. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan tuan bawaan tidak bisa menang. Oh, pisau itu tidak terkalahkan. Aku takut Tuan Tujuh Langit tidak akan bisa melarikan diri. Itu adalah sangkar surga dan bumi. Memikat dia seperti apa? Praktik ekstrim menjalankan guntur. Pisau ini bahkan lebih mengerikan. WNR, aku tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, kamu benar-benar dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu. Maka metode pisau seharusnya menjadi metode pisau perantara. Tanya Ye Kongming. Ya, bayi itu mempraktekkan. Bulan dingin, ini. Karena terekspos, Zhang Yicheng tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa pisau ini sebenarnya bukan latihan tingkat menengah, tetapi tingkat praktik bawaan. Ada dua gerakan di belakang. Oke, bagus. Melihat kekuatan bertarung mendadak Ye Xiwen, Ye Kongming punya perasaan tertawa. Dan anak-anaknya semua jenius. Haha, aku masih memandang rendah dirimu di hadapan ayah. Kamu memiliki kekuatan ini. Bahkan tempat pertama bisa bersaing. Kata Ye Kongming sambil tertawa besar. Performa bagus. Ye Kongming tidak terus tinggal. Tetapi kembali ke para tetua. Hanya menyisakan Ye Xiwen. Pada saat ini, karena serangkaian perubahan, waktu telah berlalu banyak. Dan kompetisi putaran keempat telah dimulai. Pria muda yang berumur 10 tahun berdiri di atas panggung. Ini adalah lawan Ye Kongming kali ini. Dinasti Tang. Ye Xiwen melompat ke atas ring dan berkata, Ye Xiwen, biarkan saudara Tang menunggu lama. Wajah-wajah Tang agak rumit. Baru saja Ye Xiwen mengalahkan Ma Ying dan menyerang Wang Jian. Dia ada di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Ye Xiwen. Dia menggunakan kekuatannya. Lusa, saya pasti akan dapat masuk ke dalam 10 besar. Kali berikutnya saya bahkan berharap untuk masuk dalam barisan para murid inti. Saya pikir saya bisa bersenang-senang. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan bertemu Ye Xiwen. Dan saya bahkan tidak bisa memasuki putaran kelima. Berjuang sebentar. Dinasti Tang berkata, Hai saudaraku, adik lelaki itu bukan lawanmu. Dan rela turun. Di Dinasti Tang, banyak murid yang mengaku kalah tidak terduga, tetapi mereka juga diharapkan. Meskipun Dinasti Tang cukup untuk masuk ke dalam 10 besar, Ye Xiwen menyelesaikan pertempuran Ma Ying dengan yang rapi dan rapi. Meletakkan posisinya, Ma Yingben adalah salah satu dari 5 murid dari pintu dalam, tetapi dia tidak bisa menghentikan langkah Ye Xiwen. Dan Ye Xiwen secara alami menggantikan posisi Ma Ying dan menjadi 5 murid baru di hati murid yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, penerimaan Dinasti Tang tidak terduga dan juga tidak terduga. Setelah kekalahan di Dinasti Tang, murid yang terakhir juga merupakan kekuatan dari 6 generasi lusa. Tetapi dia tidak diperdamaikan. Tetapi dia juga dikalahkan oleh Ye Xiwen. Setelah 2 putaran, Ye Xiwen dengan mudah masuk ke 6 besar. Selain Ye Xiwen, 5 master asli pintu bagian dalam semua terdaftar. Selain 5 dari mereka, 1 orang juga masuk dalam 6 besar. Dan kekuatannya juga setelah mencapai periode bulan ke-6 akhir, itu cukup lemah. Ye Xiwen akhirnya bertemu dengan master sejati. 3 master teratas di 5 besar. Zhang Xiang. Selama dia mengalahkannya, dia bisa masuk 3 besar. Ye Xiwen, mohon saran. Kata Ye Xiwen, Ye Sidi sangat baik.
Bahkan Ma Ying telah dikalahkan olehmu, kata Zhang Xiang. Tapi Ma Ying adalah yang paling lemah dari 5 murid kita. Aku tidak tahu. Bisakah kamu mengalahkanku? Ye Xiwen juga tahu Zhang Xiang ini. Dan dia adalah seorang penyanyi di masa mudanya. Dahulu, dia adalah 5 murid dari pintu batin. Semua momentum tanpa syarat Zhang Xiang dilepaskan. Ini sebenarnya adalah master dari paruh ketujuh lusa. Tidak heran dia mengatakan bahwa Ma Ying adalah yang paling lemah di antara mereka. Banyak penonton yang kagum pada suara itu. Para murid batin sebenarnya dapat mencapai hari ketujuh lusa. Dan 7 murid lusa tidak semuanya berada di inti. Tinju batu rendah, teriak Zhang Xiang. Matanya tiba-tiba menajam. Tubuhnya meledak. Dan kepalaan ganda terbungkus lapisan naluri kaki yang samar. Ini adalah cacat yang dia dapatkan dalam petualangan. Metode tinju yang direkam dalam tinju sangat kuat. Zhang Xiang langsung menyerang wajah Ye Xiwen. Dan tinju ganda jatuh seperti 2 bukit. Tangan Ben Lei. Ye Xiwen menghela nafas dengan ringan. Tangannya terbungkus lapisan insting seperti petir. Disambut. Tangan Ye Xiwen mengenai 6 cincin. Hei, hei, hei. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain. Angka-angka itu saling terkait. Dan Ye Xiwen datang ke ekstrim. Tetapi Zhang Xiang adalah kekuatan yang melanggar hukum. Tapi itu hanya kepalaan sengit. Bang! Tangan Ye Xiwen. Ben Lei sekali lagi membuat suara keras. Dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Telapak tangan secara langsung mematahkan tinju ganda Zhang Xiang. Dan sebuah telapak tangan langsung dicetak di dada Zhang Xiang. Hei! Zhang Xiang ditembak di telapak tangannya dan langsung terbang keluar dari ring. Game ini, Ye Xiwen menang. Ye Xiwen berhasil masuk 3 besar. Tanda pisah, tanda pisah.